Hai guys, Huawei baru saja merilis merilis smartphone pentolan terbarunya di kelas menengah yang cukup menarik perhatian, apalagi kalau bukan Huawei Nova 3i. Ya, HP penerus dari Huawei Nova 2 ini masih tetap mempertahankan 4 kameranya, ya, sama seperti Huawei Nova 2i. Apa yang bakal kita dapatkan jika kita mengadopsi Huawei Nova 3i ini? Mengadopsi kayak anak kambing aja pakai adopsi. Oke, tonton video review ini sampai habis ya. Ya, boxnya itu berwarna putih, ada tulisan Huawei Nova 3i di depannya. Di belakangnya itu polos, nggak ada apa-apa. Paling yang ada tempelan alamat rumah emaknya Huawei dari perusahaan. Dan ada segel box sebagai penanda jika utuh masih perawan, jika robek pasti sudah kena rojok ya. Ya seperti itulah. Jadi saat kita buka ini kotaknya, ini kita bakal disambut dengan HP Huawei-nya yang terbungkus kayak lemper ya. Kemudian ada box kecil berisi anti gores, kitab Huawei yang nggak akan kita baca ya. Kemudian silikon anti lecet, kemudian kabel USB, kepala charger, dan ganjel telinga kalau diocehin emak atau guru ya biasanya, atau alias earphone ya. Dan jadi semua ini bakal kalian dapatkan saat kalian membeli Huawei Nova 3i ini. Desainnya ngeblur. Oke, sudah jelas. Wah, ngeblur lagi. Ya. Ya sekilas desainnya Huawei Nova 3 ini mirip kayak iPhone X. Membulat sempurna sudutnya, kayak pakai style poni ya, layarnya pakai style poni, dan kemudian kamera belakangnya 2 berjajar vertikal ke bawah. Pokoknya sekilas mirip banget desainnya kayak iPhone X. Pas layarnya dalam keadaan mati, layarnya itu nggak hitam pekat ya, kayak warna bezelnya, jadi terlihat bedanya gitu ya, nggak kayak HP-HP kelas premium yang biasanya warna bezel itu serupa banget dengan warna layarnya, tapi ini masih bisa kita bedakan, itu sih sayangnya. Dan di bagian depan atas itu ada 2 lensa kameranya ya. Di antara lensa itu ada lubang speaker telepon, tapi bentuknya nggak biasa loh. Biasanya kan panjang kecil, sedangkan ini pendek besar. Mana yang memuaskan? Tergantung wanitanya aja sih. Enggak. Ya tergantung kalian aja sih. Sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh juga saat kalian menggunakannya. Ya. Di bagian bawahnya polos, nggak ada tulisan Huawei kayak di seri Nova 2i. Layarnya sebenarnya 2,5D, cuman lengkungannya sangat kecil. Jadi seolah-olah kerasa flat layarnya. Kameranya berjajar 2 dan flashnya di luar wadah kameranya. Dan ada sensor sidik jari juga di bagian belakangnya. Di sisi kanan itu ada tombol power dan tombol volume. Di sebelah sisi kiri itu ada baki slot kartu memori dan kartu SIM. Dan kemudian di bagian atas ada lubang mikrofon video recordingnya ya. Dan di bagian sisi bawah itu ada lubang besar, tempat yang sering kena rojok. Maksudnya tempat headset ya. Ya, kemudian ada lubang charger, lubang kecil mikrofon telepon ya, dan ada 5 lubang untuk speakernya, speaker HP-nya maksudnya. Sebagian sisinya itu persis sama kalau kayak aluminium ya, kayak aluminium yang dipakai oleh Nova 2i. Namun bedanya back cover Nova 3 ini pakai kaca, jadi kesan elegan itu kerasa banget bagi Nova 3i ini. HP-nya terlihat mewah, elegan, dan memberikan kesan yang mahal. Layarnya ngeblur. Yap, akhirnya jelas lagi. Aduh, maklum ya, ngikut-ngikut orang sinematografi pakai blur-bluran segala. Kayak tersangka aja nih HP-nya. Ya, layarnya sebenarnya tajam banget di mata, detail banget. Pokoknya nyaman banget di mata. Maksudnya dipandang, bukan ditempelkan ke mata ya, pasti sakit lah mata. Maksudnya itu nyaman dipandang ya. Pokoknya dari kualitas layarnya itu lebih baik lah dari Nova 2i ya, yang kurang clear layarnya. Dan dilihat dari sudut kemiringan ekstrim, layarnya tetap jelas dan tetap clear dipandang. Pokoknya enak banget kalian memandang layar Nova 3i ini guys. Ya, sebelum kita membahas kinerja, kita lihat tampilannya dulu. Tampilannya lebih fresh dibandingkan pendahulunya Nova 2i. Memang
cara mengoperasikannya sama aja sih, namun dari bentuk icon ada sedikit perubahan dan ada juga perubahan transisi membuka aplikasi. Jadi rasanya tuh lebih mirip-mirip kayak gimana ya? Lebih mirip-mirip kayak iOS ya kalau menurut Repi ya. Ini transisi membuka dan menutup aplikasinya. Juga ada latar belakangnya itu ya kayak kena efek zoom mirip kayak transisi Xiaomi ya intinya mirip kayak iOS lah, maklum lah namanya iOS itu kan kiblatnya smartphone jadi wajar ya. Jadi pergerakan ini nih, pergerakan transisinya itu terlihat cepat gitu ya, jadi terlihat kurang smooth aja, ngebut banget kayak dikejar Satpol PP gitu ya. Dan untuk kinerjanya juga setelah dites pakai AnTuTu benchmark, menjalankan pabrik kebakaran yang ada aliennya itu terlihat lag ya. Boards di tepi pantai itu terlihat gimana ya, terlihat sedikit smooth. Kemudian menjalankan Moonlight, grafik Moonlight AnTuTu itu lebih smooth lagi ya. Jadi gini guys, kalau menurut Repri ya, setelah keluar AnTuTu-nya itu tembus sekitar 137.000 ya. Wow, bagus banget. Jadi menurut Repri ini peningkatan yang drastis dari skor AnTuTu Nova 2i sampai ke Nova 3i ini nih, mungkin hampir lebih dari ini ya, 2 kali lipatnya, hampir 2 kali lipatnya. Jadi ini peningkatan yang memang luar biasa bagi Huawei ya. Ya, ini yang habis-habisan Huawei memermak tampilan kameranya. Dari khas Huawei menjadi mirip-mirip kayak kameranya iPhone gitu ya. Jadi nggak ada lagi kerasa khas-khas Huawei-nya. Susah juga sebenarnya sih, namanya juga kiblat smartphone ya. Jadi mungkin semua smartphone Android berlomba-lomba pengen ngikutin atau niru iOS gitu ya. Sayangnya itu sih. Dan tampilnya itu ya, jadi fitur yang tersedia itu bisa kita geser ke kiri dan ke kanan. Itu untuk menggeser per fitur ya yang tersedia. Dan ada lagi fitur baru loh, ada fitur 3D emoji lensa AR ya. Jadi ini sebenarnya mirip banget kayak fiturnya iPhone ya. Cuman bedanya emoji tersedia hanya beberapa saja. Jika iPhone kan emojinya sama kayak emoji keyboardnya kan. Dan ada objek 3D virtual ya, kayak virtual object yang nempel di tempat yang kita letakkan dan ditempel di sana walaupun kita geser kameranya. Jadi kayaknya fun gitu ya, kayak baru banget, ini fresh banget. Xiaomi, bukan Xiaomi, Huawei maksudnya. Aku kok ingatan Xiaomi terus, kenapa ya? Ya maksudnya Huawei ini fresh banget kameranya, jadi nggak bosan gitu, nggak membosankan ya. Hai guys, oke, kali ini Repri dapat challenge dari Acil Lanti. Jadi Acil Repri ini ada bikinin samyang ya. Samyang ini ditambah dengan cabe 5 buah, cabe rawit, kemudian ditambah bon cabe level 30. Udang nih, ada udang ya. Tuh ada telurnya. Beneran nggak berani rasanya. Aduh, takutan aku, Cil. Aduh, panas banget beneran. Aduh, mati aku. Banget. Kemudian kita lihat hasil fotonya guys ya. Untuk hasil foto Nova 3i ini, Repri coba buat sampel foto yang biasa kalian lakukan ya. Sengaja Repri nggak bikin berfoto di objek gelap karena nggak mungkin kalian mau berselfie di tempat gelap, bener nggak? Jadi nggak perlu kalian nanya-nanya kok nggak ada sampel di tempat gelap ya. Ngapain coba? Kalian mau nggak foto di tempat gelap? Pasti nggak mau kan? Jadi Repri juga nggak mau. Jadi untuk kamera depan itu berfoto menghadap sumber cahaya, hasilnya cerah banget, bagus, brightness-nya gimana ya? Kalau Repri melihat dari segi brightness ini jujur ya, ini brightness-nya ini terlalu over kalau menurut Repri sih, sehingga warna natural dari objek selfie itu nggak terlihat. Jadi untuk kualitas detail itu sebenarnya cukup tajam dan berkualitas sebenarnya fotonya, namun berfoto warnanya itu saja yang terlalu over, membuat kualitas naturalnya itu menjadi minim gitu ya kalau menurut Repri ya. Itu sih. Kemudian berfoto belakangi sumber cahaya. Nah ini, jadi di sini kalau berfoto belakangi sumber cahaya itu hasilnya itu gelap untuk objek Repri, gelap banget malah ya. Namun
Kelebihannya ini di objek latar belakang di bagian belakang Repri itu terlihat jelas ya, gambarnya objeknya itu jelas terlihat ya. Kemudian berfoto menyamping sumber cahaya, hasilnya cukup detail ya dan tajam. Hasil kamera depannya juga cukup natural dan asli. Jadi muka hitam ya tetap hitam kelihatannya. Kayak kamera Samsung gitu ya, mirip-mirip ya. Jadi pandai-pandai aja kalian mencari sumber cahaya agar hasilnya jadi semakin berkualitas dan nggak terlihat gelap gitu ya. Kemudian Repri coba efek beauty-nya tingkat maksimal. Ya terlalu aneh sih menurut Repri. Manipulasi beauty-nya hampir sama-sama kayak seperti Oppo dan Vivo ya. Sampai detail wajah itu ikut termanipulasi, jadi aneh gitu ya bentuknya. Dan kemudian pakai mode bokeh. Nah ini yang jadi andalan Huawei ya. Di Huawei Nova 3i ini juga seperti biasa, Huawei kan biasanya bisa menciptakan foto bokeh yang sempurna dari efek blur yang apik dan rapi. Bahkan batas antara blur dan objek fokus itu jelas banget dan tajam banget terlihat nampak ya. Ditambah lagi detail foto Repri itu tajam, membuat efek bokeh yang dihasilkan Huawei jadi lebih hidup dan nyata ya. Nggak palsu-palsu banget kayak HP-HP Cina kebanyakan. By the way ini Huawei kan HP Cina ya, aduh ya. Tapi mungkin Huawei ini HP Cina yang berbeda dari HP yang lain mungkin ya. Ya, untuk kamera belakang nih ya pakai mode bokeh nih. Repri cuman bisa geleng-geleng kepala aja ya. Ya, tak perlu dipertanyakan lagi, perpaduan yang apik banget dari detail objek yang tajam, kemudian efek bokeh yang rapi, membedakan mana yang blur, mana yang tidak blur. Efek bokehnya juga punya kesan kayak aksen kayak bulat-bulat gitu ya. Seperti Huawei Nova 2i juga hampir serupa juga, seperti kita menggunakan lensa fake atau mungkin lensa tele ya. Jadi perpaduan yang mantap banget dalam menciptakan foto bokeh yang seperti nyata pakai kamera DSLR. Itu sih kalau menurut Repri. Repri coba ganti model nih. By the way, promotor Oppo yang jadi model review HP Huawei ya. Nggak marah ya ini bos Oppo ya. Oke. Jadi hasilnya itu tetap sempurna guys, tetap sempurna seperti di awal. Perpaduan yang apik, berfoto di luar ruangan nih. Repri coba nih berfoto di luar ruangan ya. Hasil fotonya itu sangat detail, dan yang bikin Repri suka itu warna daunnya itu dah. Warnanya tuh kayak natural banget, kayak asli seperti apa yang kita lihat gitu ya. Jadi yang dihasilkan itu hampir asli seperti yang kita lihat ya. Kalian lihat itu warna daun foto pohon itu ya, maksudnya itu terlihat hijau dan cerah kan. Mantap ya. Kemudian memoto objek orang ya. Ini hasil komposisi warna yang dihasilkan terlihat cerah banget. Jadi kalian bisa lihat itu warna baju merah itu terlihat cerah banget gitu ya. Warna objek kulit juga itu terlihat cerah juga ya, nggak hitam juga jadi hitam kulit objek ya. Dan memoto objek di kondisi peralihan cahaya antara lokasi terang dan lokasi gelap, hasilnya juga cukup baik loh guys. Kameranya mampu menghasilkan foto yang pencahayaannya seimbang di kondisi ini, jadi tetap cerah dan nggak timpang. Repri coba video stiker 3D-nya. Nah ini asik banget nih Repri lihatnya ya. Hasilnya cukup baik dan lumayan nempel objek 3D-nya di lokasi yang diletakkan ya. Kemudian untuk 3G emojinya ya, ini lumayan responsif sih kalau menurut Repri. Walaupun nggak gimana ya, kadang itu ada lepas juga dia ngikutin gerakan wajah kita. Walau nggak senyata dan seresponsif iPhone sih sebenarnya dalam mengikuti gerakan wajah kita. Dan kurangnya itu satu sih menurut Repri ya, emot 3D-nya itu nggak bisa menjulurkan lidah kayak gini. Kalau iPhone kan bisa tuh, kalau ini masih belum bisa. Mungkin kurangnya itu aja sih. Semoga mungkin di update software kemudian sudah bisa ngikutin kayak iPhone ya, sempurnanya dia ngikutin ini efeknya ya. Jadi hasil jepretan kameranya itu cukup baik dan cukup berkualitas. Mantep lah Huawei. Dan kemudian ini untuk video recordingnya ini yang membuat Repri heran ya. Kenapa ya pas membelakangi sumber cahaya kok malah bagus video recordingnya, tetap cerah mempertahankan pencahayaan di objek Repri. Sedangkan untuk foto itu malah jadi gelap. Kemudian nggak ada bias silau yang mengganggu objek Repri, bisa bias silau itu menutupi wajah Repri gitu ya. Ini nggak ada ya. Jadi mantep lah ini video recording kamera depannya ini ya.
Jadi tetap clear aja objek Repri dan nggak ada penyakit kadang gelap kadang terang seperti kebiasaan video recording HP selfie Cina itu ya, biasanya ada penyakit gituan. Pencahayaannya juga stabil banget dan objek yang dihasilkan videonya juga detail. Jadi video recording kamera depan ini bagus dan berkualitas banget guys kalau menurut Repri ya. Kemudian untuk video kamera belakangnya dilihat dari pencahayaan itu stabil banget guys ya. Stabil banget, nggak terlihat penyakit kadang gelap kadang terang kayak lampu disco. Kayak lampu disco, udah aku ngatain. Ya warna yang dihasilkan juga cukup cerah dan komposisi warnanya juga lebih pekat dan pergerakan videonya juga lebih stabil walaupun dibawa berjalan nggak terasa goncang-goncang banget gitu ya. Dan pencahayaannya juga cukup cerah dan gimana ya, nyaman dilihat oleh mata ya, jujur nih, nyaman dilihat dipandang oleh mata. Jadi video recording kamera belakangnya itu baik dan berkualitas. Jadi nggak ada salahnya ini menjadi salah satu HP yang sangat rekomendasikan buat kalian yang ingin mencari kualitas dari segi body, desain yang elegan, kemudian layar yang berkualitas, kinerja yang baik, yang gahar ya, kemudian foto selfie yang bagus, foto kamera belakang, kemudian video selfie-nya itu bagus juga dan video kamera belakangnya juga bagus juga, berkualitas dengan harga 4.199.000. Jadi kalian sudah bisa menyunting ini smartphone. Jadi semua tergantung dari kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian dan sesuai dengan budget kalian ya. Jadi itu aja sih yang Repri tunjukkan ke kalian, yang pengen Repri tunjukkan kalian dari Huawei Nova 3i ini. Dan semoga video Repri ini bisa bermanfaat buat kalian dan memberikan referensi buat kalian yang lagi bingung mencari smartphone baru kalian ya. Oke, sekian dari Repri. Salam.